Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tabqi khair. Allahumma anta sahibus safar wa khalifatu fil ahli wal mal. Fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik. Yang pertama, bagian yang harus selalu kita pastikan adalah kedisiplinan waktu. Besok udah mulai jam 1 belum? Belum. Kalau bisa segera aja. Segera aja, karena 1:30 itu nanti banyak bohongnya nanti. Belum siap orang 1:30 itu. Gedebak-gedebuk. Nah, itu dibiasakan. Karena hari ini banyak banget pendidikan, khususnya negara kita yang tidak disiplin waktu kita belajar. Kemudian yang kedua, tanamkan di dalam diri kita tuh ngurus diri masing-masing. Jangan dibiasakan hidup itu ngurusin urusan orang terlalu banyak. Nah itu Ustadz kan ngurusin banyak orang. Saya sudah beres dan asatid sudah beres ngurusin pendidikannya, maka ngebantu. Tapi tetap agenda utamanya adalah ningkatin diri terus. Kalau nggak nanti kamu bingung ngelihat di luar diri. Ya, hari ini ada yang mudahnya belajarnya, ya, saudara kita. Nanti kamu bingung, ya, orang ini itu. Karena orang nggak punya prinsip. Jadi kita pengen setiap kita tuh ngurus diri masing-masing. Mau jadi apa sih? Mau ngapain sih? Itu per detik, per menit dipikir, diupayakan, diperjuangkan. Sehingga apapun yang terjadi, kita terus dalam perjuangan. Kan katanya begitu ya, kalau 1 juta orang berjuang, maka di antara 1 juta itu ada saya. Kalau 1000 orang yang berjuang, maka di antara 1000 itu saya pastikan saya termasuk yang 1000. Kalau 100, saya pastikan saya termasuk yang 100. Kalau sisa 10, saya pastikan saya bagian dari 10. Kalau ternyata yang berjuang tinggal 1 orang, saya pastikan saya satu orang yang tersisa itu. Jadi orang itu harus ngerti. Nah, setiap orang tuh memperjuangkan cita-cita dunia akhiratnya terbaik. Kalau enggak nanti kamu diomongin orang, kamu dikasih tahu orang, kamu dipahamkan orang. Kenapa? Ternyata kamu tidak ngerti tentang visi misi tertinggi kehidupan kamu masing-masing. Ya, sehingga kalau orang tuh, kalau komunitas tuh setiap dirinya beres, itu komunitas itu akan besar, dan kita berharap Darussalam seperti itu. Tentu. Jangan seperti kebanyakan perkumpulan-perkumpulan, masing-masing dirinya nggak beres. Akhirnya ini perlu diurus, itu perlu diurus, giliran diurusin, giliran dibantuin, dikasih tahu, dipahamkan, diingatkan, marah. Kenapa? Dia nggak tahu dirinya ada kurang ini, ada kurang itu, ada masalah ini, masalah itu. Nah, kalau kita paham, maka ketika ada orang ngingetin kita, ngasih tahu kita, kita bersyukur. Kenapa? Ada aib, ada kekurangan yang saya nggak lihat, dibantu lihat sama teman saya. Itu orang-orang besar itu kalau diingatkan tuh dia senang, bangga, bersyukur, berterima kasih. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke tadabbur yang berikutnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Prinsip hidup seseorang menjalankan kehidupan yang kedua. Setelah kemarin orang yang pertama orang iman dengan level tertingginya namanya muttaqin, adalah orang yang memang niat dan beriktikad kuat untuk hidup putih, lurus, terbaik, maksimal, untuk mendapatkan kehidupan terbaik dunia akhirat.
itu orang mutakin. Nah sebaliknya, ada orang tuh berjalan di jalur hitam. Dia nggak peduli masa depan, dunia apalagi akhirat. Dia nggak kenal rambu-rambu, dia nggak kenal prinsip kebenaran, dia nggak peduli peringatan, dia tidak peduli panduan. Yang dia peduli adalah apa yang sudah menjadi kepahaman, kita sebut dengan fixed mindset. Apa yang sudah dia pahami A, dia pertahankan A terus tanpa ada perubahan hidup. Ya sebagaimana Fir'aun lah. Udah mau ada Musa kayak, mau ada peringatan ini kayak itu, nggak ada urusan. Saya sudah fix mindset, Musa ini nggak benar, selesai kan? Seperti Abu Jahal. Baik, kita bahas dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Setiap membahas sesuatu kita mesti kembali ke akar kata. Kafaru ini dari kata-kata kafaro. Kafaro artinya adalah menutup. Sungguhnya orang kafir, orang yang menutup dirinya. Kamu ingat ya, hidup ini masih panjang. Jangan cepat-cepat puas, jangan ngerasa cukup, padahal kamu masih muda. Saya mah begini aja, begini udah cukup, bagus. Tapi jangan ada sesuatu yang fix. Contoh, ada yang ngerasa di sini udah cakep, bagus. Tapi harus ada, contoh di media, contoh di mana, di kesantrian, harus belajar meningkat, paham nggak? Seperti saya sudah hafal Quran, saya sudah sedikit banyak lah memahami isi Al-Quran, tapi saya belum puas. Akhirnya ketemu majelis tadabbur Quran. Itu yang majelis tadabbur Quran itu ya cukup luar biasa lah. Ternyata saya dapat bukunya. Saya pikir nggak ada materinya karena ini majelis taklimnya agak jadul dikit gitu, orang tua. Tapi ternyata ada bukunya. Itu 167 tema tentang apa aja kehidupan dan semua ada ayatnya. Kan kita pengennya begitu. Saya punya teman gak hafal Quran, jangan ngeluh, ada ayatnya, keren amat. Apalagi terlalu mengidolakan seseorang, lupa esensi kebenaran, keluar lagi ayatnya. Jadi orang ngomong apa aja jawabannya Quran gitu, keren juga nih. Jadi kita jangan pernah berhenti gitu. Udah paham semua, udah diamalin belum? Diamalin udah deep belum? Paham nggak? Sehingga hidup tuh semangat melulu gitu. Ya, semangat belajar, semangat beramal, semangat diskusi, semangat mendengar, suka berkomunikasi, suka berkomunitas. Paham ini? Jadi jangan kafaru jadi orang tuh. Orang sekarang nyebutnya fixed mindset. Udah saya begini. Ya. Saya pokoknya marah sama dia, nggak peduli saya. Dia emang nggak bener. Ya, itu kan kemarin. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, sebelum meninggal, jangan ada yang fix. Karena hidup ini bergerak. Gitu. Nah, kamu kalau udah nutup diri, dan itu dimulai dari nutup apa? Nutup hati. Orang yang udah nutup hati dari tablik gitu, sumpama ya, ambil contoh aja. Apa itu? Beragama ninggalin keluarga. Itu aja. Cekrek. Ini bahasa ayah saya bagus. Hidup ini video, bukan foto. Jangan nilai seseorang, jangan nilai satu kejadian, jangan nilai satu kelompok. Cekrek. Kalau pasti cekrek lagi ngupil, ya jangan main sama Rakana mah hidupnya ngupil mulu. Kok tahu? Iya, saya pernah ketemu dia lagi. Ya itu mas sekali-kali ya tuh. Banyak tuh orang berkesimpulan gitu. Banyak, tablik mah atau Islam mah males. Ya kamu ketemu yang males dan pikiran kamu memang negatif terus ke Islam, sama Allah ditarik.
Muslim negatif. Udah nggak usah mondok, orang mondok masa depannya suram. Karena kamu mikirnya gitu, narik nggak? Narik, ketemu aja tuh orang mondok masa depan suram. Amin ini. Jadi hati-hati dengan pikiran ini. Jangan pernah menutup diri sampai fix, sampai nggak berubah. Padahal hidup kita ini masih panjang. Paham nggak? Udahlah, saya yang penting hafiz. Oh, jangan gitu. Coba buka diri. Sejauh mana pentingnya alim? Sejauh mana Allah menekankan orang paham agama? Udahlah, saya nggak apa-apa jadi sederhana aja. Oh, jangan gitu. Coba lihat, buka literatur kaya. Apa pentingnya kaya? Allah nyuruh kaya nggak? Bagaimana tokoh-tokoh kaya memberdayakan? Paham nggak? Jangan ada sesuatu yang belum kita tahu hari ini, lalu datang beritanya langsung lek, selesai. Lewat 20 tahun, lewat 20-30 tahun, nyesel kamu. Padahal dulu sering banget dinasihatin. Padahal dulu teman saya sebelahnya kaya, teman saya sebelahnya alim, teman saya orang Islam yang produktif. Tapi kenapa saya nggak terkesannya? Baru hari ini, ya karena kamu baru mulai buka hati kamu 20-30 tahun setelah itu. Nyesel, lewat waktunya. Itu. Jangan, jadi orang tuh harus open minded, harus growth mindset. Kita punya pikirannya harus terus terbuka, harus terus. Ustadz, kalau terlalu terbuka juga nggak baik ya. Maka filter terbaiknya adalah syariat. Ini mau dicoba, itu mau dicoba, ini mau dicoba, ini mau dicoba. Kalau begitu nanti kita nggak fokus, nggak ini Ustaz. Oh, nanti ada filternya. Pertama, filternya syariat. Yang kedua, filternya adalah kamu mau jadi apa sih ke depannya. Itu filter tuh. Nanti kamu tahu mana yang penting, yang nggak penting, yang terkait, nggak terkait. Saya juga sekarang udah begitu. Jadi orang tuh harus terbuka. Itu. Nah, kalau kamu udah nutup diri dari sesuatu, apalagi sayangnya sesuatu itu baik. Apa efeknya itu? Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang tuh kalau udah nutup hatinya dari memahami sesuatu, nerima sesuatu, diomongin apa aja nggak denger, diperingatkan model apa aja nggak denger, la yu'minun, ujungnya nggak percaya. Itu. Nah, puncak kekafiran yang sering disebut oleh Quran adalah al-kufru billah. Itu puncak tuh. Tapi kan apa itu di dalam kaidah usul fiqh, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita membahas sesuatu itu, mempertimbangkan sesuatu itu dengan generalnya lafaz, bukan spesifiknya sebab. Kafaru di sini general nggak? Umum nggak? Umum kan, kafaru gitu aja, nggak ada kafaru billah nggak ada, umum. Maka mari kita artikan umum. Ada nggak orang kafir dengan kesehatan? Ada. Jangan kurang minum, nanti ginjal kamu capek. Ada yang ngomongin kamu gitu. Ya kan, kadang-kadang santri juga bandel, itu kamu juga kafaru. Kafaru bisihah al jasadiyah lakum. Kamu kira nggak apa-apa? Oh, kan nyesel. Tuh teman saya udah kena, ujungnya wafat. Jangan gitu. Jadi kalau dikasih tahu kebaikan tuh renungi, pelajari, dalami. Ini benar gak sih yang dibilangin penting itu? Pelajari. Astagfirullah. Udah lewat 6 tahun nggak pernah minum air putih, ya nggak? Minumnya Fanta, Coca-Cola, minumannya yang begitu-begitu. Olahraga kurang, pikiran stres, jeger, gagal ginjal, selesai. Itu kafaru tuh. Paham ya? Jadi kalau diingetin apa aja, apalagi kamu punya guru rada cerewet ini, kamu punya teman-teman yang sangat peduli ini, kalau diingetin apa denger. Habis dengar, pelajari. Apa sepenting itu? Kenapa Ustadz ngulang-ngulang? Berarti penting nih.
Kok saya bilang nggak penting, saya udah kafarun ya, pelajari ya. Oh benar, ternyata ini efeknya bisa liver, ini efeknya bisa gagal ginjal, ini efeknya bisa hipertensi, ini efeknya bisa stroke. Jeger karena kamu kafarun, nyesal. Gak percaya, maka jangan nutup diri. Yuk, orang tua sering ngomong apa, pelajari. Kalau kamu udah pelajari matang lalu kamu tolak, itu atas ilmu ala basirah. Insya Allah gak akan nyesel. Paham ini? Oh Ustaz, cinta dunia, gini. Ya, pelajari apa itu dunia, bagaimana orang dulu. Itulah pentingnya kamu punya ilmu. Bukan kata orang. Paham ya? Nah, jadi banyak sekali kita nih diingatkan, diperingatkan, diberitahu. Jangan pernah nutup diri, pelajari. Apakah betul yang Ustadz sampaikan? Apakah betul yang ayah saya sampaikan, ibu saya sampaikan? Paham ini? Karena hakikatnya yang ngomong semua itu Allah. Kan begitu kan? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allah. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Kalau ada orang ngomong itu hakikatnya Allah ngomong sama kamu. Ya karena nanti kulit kita bisa bicara di sana. Kata kulit, ya saya nyuruh ngomong Allah. Dialah yang bikin semuanya bisa ngomong. Maka jangan fix mindset. Jangan ngerasa puas. Buka diri. Pelajari astagfirullah. Umur saya udah lewat nih. Saya udah gak boleh main-main lagi nih. Saya harus berkembang nih. Saya gak boleh diam nih. Kok kamu tutup? Berita terpenting apapun kamu tolak nanti. La yu'minun. Kenapa? Karena kalau hati itu udah ditutup. Kamu lihat lanjutan ayatnya. Khatamallah ala qulubihim. Kamu kalau udah nutup diri sama Allah, dikunci mati nanti. Khatamallah ala jelek. Kalau hati udah betul-betul dikunci sama Allah, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Telinga ngedenger, ingkar aja. Ternyata Masya Allah berkah ya kalau orang itu dekat dengan Quran. Yang habis Quran juga lagi pelecehan seksual, lagi ramai kan sekarang. Dia telinganya udah nggak ini, telinganya udah nggak seneng aja yang bau-bau Quran gitu. Padahal dia belum pernah pelajari bagaimana berkahnya Quran. Orang dulu, orang sekarang, siapa aja orang yang diberkahi dengan Quran. Paham nggak? Karena dia udah alergi dulu dengan yang bau Quran, bau agama. Akhirnya dia nyari berita-berita tidak baik tentang ahli Quran dan ahli agama yang tidak baik. Padahal jutaan miliaran orang yang baik dengan Quran. Sampai akhirat baru jeger. Udah tua, udah nggak punya pengaruh, udah nggak punya duit, udah nggak punya pengikut, jeger. Saya dulu ngenyek Quran aja, ngenyek agama aja, ngenyek ahli Quran aja, ahli agama. Saya kemana aja, ya Allah. Karena nasihatin anaknya jangan kayak papa. Kata anaknya, ada papa juga begitu. Karena bapaknya keras kepala, anaknya keras kepala kan. Bapaknya nasihatin aja gitu, jangan kayak bapak. Terus saya begitu. Ayo kita berubah hari ini. Hati-hati nih, kamu gak percaya hari ini, kamu akan menyesal nanti. Karena hidup ini seperti nanam tanaman. Ada tahu tempat nanam padi, kamu nanam duren. Jangan di sini nanam duren. Ngerusak padi, ada sama aja, sama-sama benih. Tanam, wah kamu nanam durian, ujungnya dicabut orang. Kenapa nggak pada tempatnya? Jadi apa yang kamu putuskan hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Itu kesimpulannya, hasilnya ntar. Maka suara-suara yang Allah hadirkan di telinga kamu itu kamu renungi. Jangan benar, jangan. Kan nanti penyesalannya nanti. Nah itu. Wala absarihim ghishawah, matanya juga ngelihat sih, ngelihat orang Islam, ngelihat santri tapi gedeng aja, marah aja. Ngelihat sih, ngelihat orang kaya dulu ya, kita masih mental miskin gitu. Wah, ini orang kaya ini cinta dunia. Orang kaya ini, padahal dia orang kaya ngelihat kita juga, ya Allah masih miskin. Mentalnya minta aja. Otaknya dibiarin nganggur, gak kreatif aja.
Ayo semua tuh hati, pikiran, buka. Atau itu ada orang, buat apa tuh ngaji aja nggak diamalin, buat apa tuh ilmu banyak. Padahal Allah sendiri yang bilang wa qur rabbi zidni ilma yarfa'il, itu hilang dalil-dalil itu. Kenapa? Karena udah nutup diri. Setelah sekian lama ngamalin agama tanpa ilmu juga. Ini hilang, itu hilang, ini habis, ini. Itu salah. Padahal udah sering dibilangin. Ilmu itu penting. Itu. Walahum adzabun azim. Ujungnya orang yang sering gak percaya disampaikan sesuatu yang baik-baik itu adab azim. Dapat adab yang agung. Agung tuh di atasnya besar. Ruwet gitu, udah gede ruwet, jelimet. Kenapa? Ya tadi itu. Suruh jaga kesehatan, begadang. Suruh ngaji, nggak mau ngaji. Suruh jujur, bohong. Tahan emosi, marah wae. Buang dendam. Jangan pesimis. Harus kreatif, harus produktif, harus kerja keras. Males. Ngajinya dituntaskan, nggak beres. Enggak. Sekian banyak yang nggak dikerjain, kira-kira ruwet nggak hidupnya? Nah itu adab azim. Nah, ini kita kafaru di tengah kita dulu, kita juga bisa jadi orang kafir. Tadi tuh kafir bisihah al-jasadiyah, kafir bil ilmi ad-daqiq dengan ilmu yang mendalam, kafir bil amali al-munji dengan amal yang menyelamatkan, kita kafir dengan macam-macam. Nah ini kafir-kafir ini kalau dibiarkan, puncaknya adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh kalau udah nutup dirinya, itu akhirnya ingkar sama Quran. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Orang mengingkari Quran, nutup dirinya dari Quran. Wa innahu lakitabun aziz, kata Allah, padahal dia kitab yang sangat mulia. Sedih gak? Seumur hidup gak buka Quran, bahkan menghina Quran, bahkan ngejelekin Quran, bahkan nginjek Quran, kan begitu tuh. Maka semua sikap orang menutup diri tanpa cross check sama Allah masih ditegur semuanya. Apa tuh? Saya baru ngafal surat Zukhruf. Oke, Allah selalu bilang tuh wa ma lahum bidzalika min ilmin wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma abadnahu. Kalau Allah mau kita juga nggak nyembah selain Dia. Kata Allah, ma lahum bidzalika min ilmin. Emang kamu betul-betul memahami ilmu saya nyuruh nyembah yang lain? Inhum illa yakhrusun. Nah, kamu mah cuma asal ngomong. Hati-hati. Semua sikap yang kita ambil hari ini mesti ala basir. Nah, kamu kalau udah begini, kamu makin semangat untuk ilmu. Kamu bisnis, kamu akan semangat karena ala basir. Bukan ikut-ikutan. Kamu mondok ala basir. Kamu ngafal Quran ala basir. Kamu hidup sehat. Kemarin saya ketemu teman. Fitness tuh gampang, Ustaz. Yang susah itu istiqomahnya. Enggak susah istiqomah itu. Susah nggak kamu makan sampai istiqomah? Enggak, karena kamu punya kepikiran yang fix. Kalau saya nggak makan sakit, mati, macam-macam. Udah fix itu di otak. Nah, kalau fitness, ada nggak fitness juga sehat. Nah itu masalahnya. Maka orang sekarang perlu bilang harus ada apa namanya? Harus ada strong why. Harus ada grand why. Satu alasan kuat yang buat kita seumur hidup gak akan ninggalin itu. Kalau nggak nanti kamu temennya nggak ada, ini nggak ada belok. Paham ini? Kenapa sampai sana-sana? Jadi hati-hati kalau hidup tuh nggak jalan di jalan yang benar, nanti walaupun adzabun azim. Ya tadi itu Qurannya bagus ditolak. Wa innahu lakitabun aziz. Kenapa? Iya itu kan kitabnya teroris. Kamu udah baca belum? Belum. Udah baca isinya belum? Belum.
Sudah pernah diskusi belum dengan tokoh muslim yang sejati? Belum. Ternyata terorisnya ciptaan musuh-musuh Allah juga. Dari oknum-oknum yang modal semangat ilmunya nggak matang juga. Akhirnya nggak dapat nikmat Quran. Sama orang taunya ketemu ustadz yang miskin aja, ketemu alumni pesantrennya masa depannya suram aja. Nggak penting pesantren. Udah tua ya Allah. Ngapain saya ini belajar Indonesia jadi profesor Indonesia? Sering sekali saya ketemu orang begitu. Ternyata pada akhirnya adalah agama. Dulu kemana aja Pak? Kafaru. Ngedengar berita sebelah pihak nggak pernah cross check. Maka orang-orang hebat itu ada berita apa itu di cross check. Jadi iya dan tidaknya itu by data. Agar tidak walahum adabun. Seumur hidup dikasih makan, dikasih minum, benar nggak? Dikasih fasilitas, zahir batin sama Allah. Kagak percaya sama Allah, sedih amat. Sedih banget. Kenapa? Karena fixed mindset. Tuhannya orang Islam tuh nggak ramah. Yang mana yang nggak ramah itu? Kan gitu. Ya nggak ramah sama yang harbi sama kita, yang merangi kita. Paham ya? Bahaya banget, pikiran ini bahaya banget. Pikiran ini bahaya banget. Maka kita pastikan apa yang kita anggap positif tuh mesti betul-betul positif. Apa yang kita anggap negatif itu harus benar-benar negatif, dan itu semua filternya adalah di hati kita masing-masing. Itulah makanya saya targetnya tahun ini mau belajar mantek dalam-dalam sama anak-anak ulum akliyah, agar kita tuh di samping kita udah belajar ilmu fikiran Mas Firman, kita juga pengen belajar manteknya para ulama, agar karena seluruh salah langkah hidup itu adalah dari berpikir yang salah. Berpikir yang salah. Apa aja, urutkan aja semuanya. Semua adalah dari kesalahan berpikir. Ya. Orang tuh kalau udah kafir nanti Qurannya dikafiri, nabinya juga begitu. Ya kan Yahudi, Nasrani kan, mereka percaya sama Nabi Isa. Kan harusnya cakep ya, ya Nabi Isa, ya Nabi Musa, ya Muhammad, kan cakep ya? Enggak. Pokoknya selain Bani Israel enggak, selesai. Nanti di akhirat baru tahu Nabi Muhammad lah afdalul khalqi alal itlaq, manusia terbaik, makhluk terbaik dari seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Misal 60 tahun dulu ada yang ngomongin, tapi kenapa ya hati saya, kata Allah, kamu telah menutup hatimu dari kebenaran-kebenaran yang datang. Paham dong? Jadi ya kita harus betul-betul ngebuka hati kita untuk semua yang baik. Jangan pernah fix dengan sesuatu yang belum baik atau belum ideal. Nanti pasti kita menyesal. Ya, nah, orang kafir ini udah nggak peduli, udah itu sawahun alaihim, diingetin nggak peduli dia. Ujungnya hidupnya ruwet. Hidup kurang, hidup aing, nah itu jeger, tahu cerai, tahu anaknya kena narkoba, tahu bisnisnya berantakan, tahu stroke, tahu tertangkap. Dari mana itu? Nggak dengerin omongan orang. Kafir. Dan kafir tertinggi adalah tidak beriman kepada Allah, menutup diri dari penciptanya yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya anak-anak ya? Jadi kita pengen seperti yang generasi awal, seperti yang manusia awal yang kemarin kita cerita. Jadi orang tuh hidup yang paling pengen putih, paling maksimal, paling terbaik. Berat sih ngedengerin omongan orang, lupakan, jangan ini, ayo ini. Nah, sih kegituan kan kita seringnya gitu tuh. Ngapain sih gitu banget, ngapain? Teman udah jadi baru. Padahal itu teman sebangku gua, teman senampan, tidur bersebelahan. Kenapa gua ngelihat dia, dengerin dia kayaknya keki aja, males, sinis, sensitif aja ngelihat dia. Kenapa? Hati kamu nggak kamu buka. Dan hati-hati. Azhadun nasi fil alimi ahlu. Orang yang tertarik sama benda-benda baik di antaranya orang alim, ahlu, keluarganya sendiri, orang-orang terdekat. Yang nggak bisa ngelihat kebaikan saya, pasti keluarga saya.
Pasti teman-teman saya yang nggak bisa ngelihat kebaikan Ibnu, pasti teman-teman yang nggak bisa ngelihat kebaikan Bi, maka jernihkan hati kamu. Selagi udah baik, selagi kebenaran, mau pahit kayak apa, dari musuh sebebuyutan apa, ambil. Kamli min wakat an aqula ismah. Di antara prinsip dia nih, saya masih bawa kebenaran mah kebenaran. Wala yajrimannakum sya'ana'an qaumin ala alla ta'dilu. Kita harus bersikap adil terus. Benar ya benar, maupun dari musuh, maupun dari orang yang paling kita benci. Kebenaran tetap kebenaran. Hati-hati. Kita sering kebaikan itu ada di tengah kita, tapi dia tertutup. Karena kita udah lebih dulu nutup hati. Ada, gak penting udah dibilang penting berulang kali. Data mistik itu ada. Lewat waktunya, waktunya udah lewat bisa. Itu. Jadi kita buka diri kita dengan seluruh yang baik. Nanti filternya adalah syariat, filternya adalah kita mau jadi apa sih. Nanti filternya adalah kita ambil yang terpenting dari semua yang penting. Ada semua penting. Tapi insya Allah nanti kamu kalau udah biasa terbuka, nanti kamu tahu apa yang penting, apa yang nggak penting, apa yang harus hari ini, apa yang besok, apa yang memang itu bukan bagian kita serahkan orang. Mari kita buka diri kita dengan segala kebaikan, buang segala yang buruk walaupun itu diri kita. Saya mau udah begini. Nah, itu buktinya kamu punya kotoran kamu buang. Ini punya saya nggak mau buang. Enggak kan? Kenapa yang buruk-buruk kamu masih dipertahankan? Itu. Nah ini ada orang hidupnya nggak dengar apa kata orang, udah saya mah begini, nanti susah loh, nggak peduli, ujungnya walau adabun azim. Ini orang hitam, orang nggak peduli orang nggak peduli masa depannya dunia atau akhirat, dia udah fix mindset apa yang dianggap benar, nggak peduli siapapun yang bicara. Nanti besok kita bahas ada manusia ketiga, orang yang memiliki kepentingan di kanan dan di kiri, orang yang berjalan dengan dua kaki. Ini juga orang yang paling bingung. Jadi orang itu putih saja. Kalau enggak ya hitam sekalian. Ya jelas ruwet gitu. Kalau ini entar, nah, itu orang bermain dua kaki ini selamanya jadi masalah kan. Maka nanti ayatnya paling panjang. Kenapa? Ya karena dia bingung. Orang lain juga bingung lihat dia. Kalau mau jadi kafir sekalian, mukmin sekalian. Jadi pejuang sekalian. Ini kan kamu nih, kamu jadi pejuang. Kalau enggak mundur, itu lebih bagus. Kalau enggak nanti kamu bingung. Mana? Karena semua itu udah ada paketnya. Alhamdulillah taufik, semoga manfaat. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.